Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang bentuk akar. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang dimaksud sama bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan-bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang mencakup bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lain. Atau bilangan irasional, yaitu bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Contoh dari bentuk akar adalah yang pertama akar 2, terus yang kedua akar 6, yang ketiga akar 7, dan yang keempat adalah akar 11. Itu adalah contoh dari bentuk akar. Terus, apakah akar 25 juga termasuk dari bentuk akar? Ternyata akar 25 bukanlah bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 sama dengan 5, di mana 5 adalah bilangan cacah, atau bisa disebut bilangan prima, bilangan asli, dan sebagainya. Kita lanjutkan sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A pangkat 2 nilainya adalah A. Ya, contoh. Akar 8 kuadrat sama dengan 8. Ya, jadi kalau akarnya tidak ada angkanya di sini, di depan akar ini, terus 8-nya pangkatnya 2, berarti bisa kita tulis langsung nilainya adalah 8. Contoh yang kedua, akar 81. 81 bisa kita ubah menjadi 9 pangkat 2. Sehingga bentuknya sama dengan sifat yang pertama. Sehingga akar 81 sama dengan 9. Seperti itu. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah akar A dikalikan B sama dengan akar A dikalikan akar B. Dengan syarat A dan B harus lebih dari atau sama dengan 0. Contoh, akar 15. Akar 15 bisa kita tulis menjadi akar 5 dikalikan 3. Atau bisa kita tulis juga menjadi akar 5 dikalikan akar 3 seperti ini. Contoh lagi, akar 75. Akar 75 adalah akar 25 dikalikan 3. Sehingga bisa kita tulis menjadi akar 25 dikalikan 3. Akar 25 berapa? Menurut sifat yang pertama tadi, akar 25 adalah 5. Akar 3-nya tetap. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 5 akar 3. Seperti itu. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah akar A dibagi B bisa kita tulis menjadi akar A dibagi akar B. Dengan syarat A dan B harus lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu. Contohnya, akar 8/3 bisa kita tulis menjadi akar 8 dibagi akar 3. Contoh lainnya, akar 5/16 bisa kita tulis menjadi akar 5 dibagi 16. Dibagi akar 16. Akar 16 adalah 4. Sehingga bisa kita ubah akar 5/16 ini bisa kita ubah menjadi 1/4 akar 5. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk yang materi selanjutnya, yaitu merasionalkan bentuk akar. Yang dimaksud sama merasionalkan bentuk akar itu gimana? Kalau suatu pecahan yang bawah ini, pembilangnya ini, dia mempunyai nilai akar, berarti harus kita rubah. Ada beberapa cara merasionalkan bentuk akar.
Yang pertama, kalau bentuknya A per akar B, jadi hanya seperti ini saja bentuknya, bisa kita kalikan dengan sekawannya yang bawah, atau dikalikan A per akar B dikalikan akar B dibagi akar B. Jadi angkanya disamakan dengan yang bawah ini, sehingga hasilnya adalah A akar B dibagi B. Ingat, akar B dikalikan akar B nilainya B, seperti itu. Contoh, 2 akar 5 kita rasionalkan, berarti 2 akar 5 kita kalikan akar 5 per akar 5, sehingga nilainya adalah 2 akar 5 yang atas, yang bawah akar 5 kali akar 5, sehingga nilainya menjadi 2 akar 5 yang atas tetap per 5. 5 nya dapat dari mana? Akar 5 dikalikan akar 5 sama dengan 5, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Negatif 4 per akar 8, kalau kita rasionalkan, berarti menjadi negatif 4 per akar 8, kita kalikan dengan akar 8 per akar 8. Sehingga nilainya adalah negatif 4 per akar 8, akar 8 dikalikan akar 8 sama dengan 8. Ini ya. 4 dan 8 bisa kita sederhanakan, sehingga bisa kita tulis menjadi negatif 1 per 2 akar 8, seperti itu. Terus, selain bentuk yang pertama, merasionalkan bentuk akar, ada beberapa bentuk lagi, yaitu yang kedua, C dibagi A ditambah akar B. Berarti cara merasionalkannya, kita kalikan dengan sekawannya yang bawah. Sekawannya itu gimana? Yang bawah adalah A ditambah akar B, berarti sekawannya adalah A dikurangi akar B. Angkanya sama, cuma tanda ditambah berubah menjadi dikurangi, sehingga hasilnya yang atas menjadi C dikalikan A dikurangi akar B, yang bawah menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, seperti ini. Kalau bentuknya C dibagi A dikurangi akar B, berarti sekawannya adalah A ditambah akar B. Terus, kalau bentuknya C dibagi akar A ditambah akar B, yang bawah ada akarnya semua, berarti sekawannya juga ada akarnya semua. Sama angkanya ya, di sini akar A. Saya ulangi. Bentuknya sama, di sini akar A, di sini juga akar A. Di sini akar B, di sini juga akar B. Cuma bedanya yang di sini ditambah, yang di sini dikurangi, seperti itu. Yang nomor 5 bentuknya juga sama, C dibagi akar A dikurangi akar B. Berarti sekawannya adalah akar A ditambah akar B, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh. Rasionalkan bentuk 3 dibagi 2 akar ditambah akar 5. Caranya gimana? 3 dibagi 2 ditambah akar 5, berarti kan tadi dikalikan sekawannya. Sekawannya 2 ditambah akar 5 adalah 2 dikurangi akar 5. Berarti kita kalikan seperti ini. Ya. Ini sekawannya semua, sekawannya dapat dari ini. 2 ditambah akar 5, berarti sekawannya 2 dikurangi akar 5 dibagi 2 dikurangi akar 5. Kalau sudah kita kalikan, 3 dikalikan 2 akar 5, dapat yang atas seperti ini. Terus yang bawah, ini dapat dari mana? 2 kali 2 dapat 4. 2 dikalikan negatif akar 5, dapat negatif 2 akar 5. 5 dikalikan 2 menjadi 2 akar 5. Akar 5 dikalikan negatif akar 5 dapatnya negatif 5. Yang tengah ini udah sama, negatif 2 akar 5 ditambah 2 akar 5. Berarti ini kan jadinya 0. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 6 dapat dari 3 kali 2. Negatif 3 akar 5 dapat dari 3 dikalikan negatif 5.
yang bawah menjadi 4 kurangi 5, karena yang tengah jadinya 0 kan tadi, tinggal 4 dikurangi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 dikurangi 3 akar 5 dibagi negatif 1, berarti menjadi negatif 6 ditambah 3 akar 5, seperti itu. Sudah? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu operasi bentuk akar. Nah, untuk operasi bentuk akar ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, akar A ditambah akar A. Yang di dalam akar angkanya harus sama biar bisa dioperasikan. Kalau yang di dalam akar angkanya tidak sama, berarti tidak bisa dioperasikan. Akar A ditambah akar A sama dengan 2 akar A. Akar A akar B ditambah C akar B itu sama dengan A tambah C yang di luar yang ditambahkan. Akar B nya tetap ditulis, tapi cuma ditulis 1 kali. Terus A akar B dikurangi C akar B sama seperti nomor 2, hanya yang di luar yang kita kurangi. Akar B nya ditulis lagi, ya, akar B nya ditulis lagi, cuma ditulis 1 kali. Ini bukan B ya, saya rubah. Yang ini harusnya C. Nah, ini harusnya C nih ya. Ini bukan B, tapi C. Oke. Terus kita lanjutkan. Untuk yang keempat, A akar C dikalikan B akar D. Nah, kalau perkalian, yang di luar akar kita kalikan dengan yang di luar akar. Sehingga A akar B kita kalikan dengan, bukan akar B, A sama B kita kalikan. Terus akar C sama D, ini yang di dalam akar kita juga kalikan. Jadi kalau perkalian, yang di luar akar kalikan dengan di luar akar, yang di dalam akar juga dikalikan dengan yang di dalam akar, seperti itu. Paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan hasil dari operasi berikut. Yang pertama, akar 5 ditambah akar 5. Yang kedua, 3 akar 6 dikurangi 5 akar 6. Yang ketiga, 2 akar 3 dikalikan 3 akar 7. Kita lanjut yang pertama dulu. Akar 5 ditambah akar 5. Berarti sama kayak yang pertama tadi, menjadi 2 akar 5. Ya. Terus 3 akar 6 dikurangi 5 akar 6. Yang di dalam akar sudah sama, berarti bisa kita operasikan. Caranya gimana? Lihat yang di luar akar saja, ya. 3 dikurangi 5 kita tulis. Akar 6 nya ditulis lagi, tapi hanya ditulis 1 kali. 3 dikurangi 5 dapat negatif 2. Berarti hasilnya negatif 2 akar 6, seperti itu. Yang ketiga, perkalian. Ingat perkalian akar, yang di luar akar kita kalikan sendiri. Berarti 2 dikalikan 3, ini ya. Terus yang di dalam akar juga kita kalikan sendiri. Berarti 3 kali 7, tetap ditulis di dalam akar. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 21, seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah paham, saya kasih soal bonus ya. Sederhanakan bilangan akar 192. Kalau kalian dapat soal menyederhanakan bilangan bentuk akar, caranya kita menggunakan pohon faktor. Masih ingat pohon faktor? Nah, pohon faktor itu gimana? Pohon faktor seperti ini.
192 kita tulis lagi. Ingat, kita membaginya hanya dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 192 kita bagi dengan 2 dulu. Hasilnya adalah 96. 96 kita bagi 2 lagi, dapat 48. 48 kita bagi 2 lagi, dapatnya 24. 24 kita bagi 2, dapat 12. 12 kita bagi 2, dapat 6. 6 bagi 2, dapat 3. Kalau sudah seperti ini, terus gimana? Ingat, akarnya di sini kalau tidak ditulis angka di depan akar, berarti dia mempunyai pangkat 2. Berarti kalau sudah tahu, kita ambil 2 angka. 2, 2, diambil 2 ya. Tapi ditulisnya hanya 1 kali. Kenapa ngambil 2? Karena akarnya pangkat 2. Kalau akarnya pangkat 3, berarti kita ngambil 3 angka, ditulisnya cuma 1 kali. Sudah? Kita lanjutkan. Kita ngambil 2 lagi, ditulis 1 kali. Terus 2-nya diambil sebanyak 2 angka, dan di sini hanya ditulis 1 kali. Terus sisa 3. 3-nya hanya 1. Gak sampai 2 kan? Karena gak sampai 2 3-nya hanya ada 1, berarti 3-nya kita tetap tulis di dalam akar seperti ini. Jadi kalau memenuhi ada 2 seperti ini, kita tulisnya 1 kali. Tapi kalau kurang dari 2, kita tulis lagi, tapi di dalam akar nulisnya. Sehingga akar 192 bisa kita tulis seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali akar 3. Atau bisa ditulis dengan 8 akar 3. 8 dapat dari mana? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Seperti itu ya. Contoh yang lain. Nah ini. Akar pangkat 3 dari 108. Tentukan bentuk sederhananya. Sama seperti tadi, 108. Kita bagi 2 dulu, dapat 54. 54 kita bagi 2, dapat 27. 27 tidak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3. 27 dibagi 3 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Ingat, di sini akarnya pangkat 3. Berarti kita harus ngambil 3 angka yang sama. 2-nya hanya ada 2. 3-nya ada 3. Berarti kita ambil 3-nya. Kita ambil 3-nya sebanyak 3 angka, ditulis 1 kali. Karena 2-nya hanya ada 2, tidak sampai 3, berarti kita tulis di dalam akar ini. Nah, kita tulis 2-nya ditulis persis ada 2, tapi tetap ditulis di dalam akar. Sehingga akar pangkat 3 dari 108 bisa kita tulis jadi 3 akar pangkat 3 dari 4. 4 dapat dari mana? 2 kali 2, seperti itu ya. Kalau segitu untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis di kolom komentar materi apa yang kalian ingin pelajari ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.